sebenarnya belajar tentang makharijul huruf itu kita bisa meminimalisir contoh, karena nggak perlu contoh sebenarnya. Orang hanya perlu dikasih tahu makhraj saja, keluarnya tempat di mana. jadi bisa meneliti. Jika di bab sifat baru kita harus mencontohkan kepada siswa kita atau santri kita bunyinya. Nah, jadi kalau makhraj di mana, kalau sifat bagaimana, bagaimana. Oke, sekarang Anis baca matan sifat nih terus. Nanti baca sifat saya. Terus. Ini yang dalam ada. Nanti kalau antum anak uji bab makhraj sifat sudah dapat sertifikat bab makhraj sifat, saya juga dapat sertifikatnya. Dia hanya bab makhraj khusus FL bab makhraj sifat. Apa tulisan? Coba sifatul huruf. Sifatul babu sifatul huruf dulu. Sifatul huruf sifat. Apa pengertian sifat itu? Sifatul huruf maksudnya apa? Kalau misalkan sifatnya Anis, berarti dengan sesuatu yang berdiri atasnya sesuatu agar kita bisa mengenali sesuatu itu kan? Apa itu? Ya kalau kata apa? Sifat itu apa sifat? Kalian tahu sifatnya? Pengertian sifat itu apa? Ciri-ciri. Jadi sifat lughatan ya. Sifat lughatan hiya maqama bisyai'i. Bukan. Ma apa? Qama bisyai'i. Qama ya maqama. Jadi qama artinya berdiri. Qama yaqumu berdiri. Tetapi di sini maknanya sesuatu yang ada pada sesuatu minal ma'anil hissiyah awil ma'nawiyah. Ma'anil hissiyah awil hissiyah contoh gini nih. Anis itu kulitnya putih, ya kan? Rambutnya hitam, ya kan? Terus tinggi, ya itu fisik hissiyah. Kalau ma'ani itu sifat biasanya, enggak keraba. Anis itu orangnya penyabar, ini apa gitulah. Sifat makna yang maknawi. Yang hissiyah bisa diraba. Kalau yang maknawi itu sifat. Nah ini juga huruf begitu. Maknawi. Dari hurufnya hissi kan, huruf ba bagaimana bentuknya. Kemudian secara maknawi bagaimana pengucapannya yang secara pengucapan huruf ba ini seperti apa. Bisa dilihat dari sifat-sifatnya kan ada sifat yang lazimah, sifat yang ghairu lazimah. Dan pembahasan. Sedangkan untuk istilah sifat itu adalah kaifiyatu tazharu fil harfi inda usul fi makhrajihi. Bagaimana huruf itu muncul ya ketika huruf itu sampai ke makhrajnya. Fayu'rafu ma bihi min jahrin, maka dilihatlah dari situ ketika terucap hurufnya ketika nyampe di makhrajnya, dilihat apakah dia tertahan nafas atau keluar nafas atau syiddah atau qalqalah wa nahwi dzalik. Sifat. Jadi kemudian apa manfaat kita mengetahui sifat? Sebutkan beberapa manfaat kita memahami sifatul huruf. Yang pertama, sifatnya tamyizul hurufil musytarikah wal mutaqaribah fil makhraj. Membedakan huruf-huruf yang satu kelompok. Seperti ta wa dal wa ta. Ta dan ta. Kan? Wal mutaqaribah atau berdekatan. Apa contohnya berdekatan? Makhrajnya.
Ain sama ghain dekat nggak? Ah, sama Ghain. Allah. oh, Ya. Dekat. Dekat kan? dengan haki. Contoh zal sama dal. Dekat nggak? Ya, Dekat. Tapi nggak satu kelompok kan? ya, Da. Karena beda apa kita keduanya beda. Danya betul. Ah, makanya kan sa sama zal mustadikah. Ini itulah yang dekat dan yang satu kelompok. Kemudian yang kedua, tahu kita mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Coba sebutkan huruf yang paling kuat huruf apa? Huruf yang paling kuat huruf apa? bon, Hah? bon, Yang sudah. Apa? oh, Po yang paling kuat. Huruf apa? oh ya, po, Kenapa? Nanti sebutkan sini ya. kembali. Sifat-sifat yang kuat itu ya jahar, syiddah, isti'la, itbaq, safir, qalqalah, i'rab, takrir, tafasyi, istitalah, al-ghunnah. Jadi aqwal huruf itu makanat kullu sifatnya qawiyah. Contohnya huruf yang paling kuat itu adalah huruf to. Coba sifat huruf to apa? Oh. Sifat huruf to mau saja putar. To, Oh iya. to. Oh. Ada nafasnya enggak? Oh, Ada. Pahat musak enggak masuk di situ bagi dia huruf jahar. Jihad, Jahar Sifatnya dia udah. syiddah juga, Ya. ya, sudah, isti'la juga, Allah. itbaq juga, Isbaq. ya. Kemudian al-qalah, memantul, qalqalah, mantul. Terkumpul pada semua sifat kuat sehingga dia merupakan huruf yang paling kuat. banyak sifatnya. Terus ada yang sifat kuat juga, sifat tidak paling kuat tapi kuat dia. Karena apa? Karena ada sifat lain yang lemah ada pada dia. Contoh huruf shad. Huruf shad itu dia hamas, rokhawah. Berarti kan ada dua sifat lemah tuh. Tapi isti'la sama itbaq dia masuk. Isbaq. Itbaq, isti'la, itbaq. Kemudian Istilah. sofir, sofir ya. Sifatnya sofir. Sofir juga. Ya sofir. Sofir itu sifat kuat dia. Nah artinya ada sifat rokhawahnya dia, ada sifat lemahnya sedikit. Sehingga disebut huruf yang kuat, enggak paling kuat, yang paling kuat to. Terus mutawassitul huruf, maka sifatul quwwah tu'adu sifatul dha'f. Seimbang dia antara sifat kuatnya dengan sifat dha'fnya sama. Huruf apa itu? Huruf mim. Huruf apa? Mim, Terus huruf yang lemah, dhaif, maka mu'dhamu sifatil dha'ifah. Kebanyakan sifatnya lemah, tapi ada sifat kuatnya dia. Contohnya huruf apa? Huruf dzal. Jahar dia sifatnya kan, ada jaharnya, ada kuatnya. Tapi sebagiannya lagi lebih banyak lemah. Rokhawah sifatnya dia, istifal lemah sekali. Kemudian infitah lemah. Kemudian ismat, dzal. Dan ada huruf yang paling lemah, nggak punya satupun yang sifat kuat. Huruf apa? Ha. Itu huruf yang paling lemah. Makanya saking lemahnya dia sering hilang. Nah, Imam Jazari menyebutkan sifat lemah ha itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari sama dengan sifat takrir. Sifat takrir itu bukan inhirab juga. Karena dia inhirab, kita berusaha sekuat mungkin agar dia nggak inhirab gitu. Ya, jadi sifat yang disebutkan untuk dihindari bukan untuk diamalkan. Termasuk huruf lemah. Sifat lemahnya ha. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, i katanya, bukan hi. Atau misalkan bala, atau misalkan balil insanu ala nafsihi basirah, basirah, ada sampai basirah nggak ada haknya, basirah. Harus balil insanu ala nafsihi basirah. Al-Qari'ah. Tuh, harus ada. Kalau harus ghairil maghdubi 'alaihim. Salah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jelaskan tidak? Karena dia sifat lemah, jangan dihilangkan. ya, sama kayak yang di
Idza jaa nasab Apa tuh? yang Fat itu wastaghfir. Hak yang Wala kedua. dah. fir Dan hilangkan. Iya. Wastaghfir. fir Fir. Kemarin Syekh Syahwar waktu Jumat di Iya. Mekah kemarin ini. Amri. Udah enggak Syekh di Oh, Mekah. Oh, di Mekah. fir Saya lihat Oke. haknya kena ini. Sifatul huruf. Ada dua. Ada yang al-lazimah, ghairu lazim dan ghairul atau bukan ghairul lazimah, sih aridah namanya aridah sifat aridah sifatnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kalau sifat lazimah, nah ini sifat lazimah itu adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf dalam kondisi apapun, mau dia sukun, mau dia berharokat, kafiu, mau dia fathatain, kasrotan. Intinya sifat lazimah ini selalu menyertai huruf. Yang pertama, laha dhidun. Laha dhidun, punya lawan. Ayo baca. Sifatuha Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda qudidda. Berarti itu yang punya lawan. Sebutkan sifat yang punya lawan tadi itu. Wa dhidda qul, dia kata yang jaza 1 2 3 4 5. Ayo sifat pertama. Sifatuha jahrun. rikhun Jahrun bahasanya ya. Boleh rikhun. Terus atau nanti bahasa lainnya rokhawah apa? Rokhawah. Terus mustafil istifal istifal, mustafil. munfatih Mustafil atau bahasa lainnya istifal infitah istifal. Kemudian munfatihun, munfatihun atau infitah infitah. Musmatatun, ismat, Musmatatun. ismat. Diddakul lawannya sekarang. Nah, sekarang wadiddakul, wadiddakul, wadidda, al-diddu. Berarti lawannya ini. Terus Imam Ghazali menyebutkan satu persatu dia lawannya. Pertama mahmusuha berarti lawannya jahar. Jadi gini, gampang sekali. Dia menyebutkan pertama enak ya disebutkan. Karena yang disebutkan yang huruf-hurufnya sedikit dan bisa disingkat gitu. Sehingga sisanya itu pasti jahar gitu. Ya. Jadi sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda kullal lawannya katakanlah. Baru dikatakan dan lawannya katakanlah. Di sisanya mahmusuha berarti hamas. Apa? mahmusuha Hamas. Hurufnya apa? Fa, ha syakhsun, Syakhsun sakat. saha sya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Syadiduha, syiddah. Siddah. Lafzu ajid. Apa nih? Apakah ini ajid? Qatil bakat Qatil bakat. dal qa ba kaf ta Ajid qatil bakat. Kemudian wa baina rikhwin wasyadidi. Antara rikhwah dan syiddah, makanya disebut bainiyah. Bainiyah kan di antara. Ada yang menyebutnya sifat bainiyah, ada yang sifat tawassut. Lin Umar. Jadi boleh dua ya, boleh namanya ini antara keduanya ini. Boleh disebut bainiyah, boleh at-tawassut, Tawassut. sifatnya boleh namanya sifat tawassut atau sifat bainiyah namanya. Hurufnya apa? Lin Umar. Lin Umar. Lam nun ain mim ra. Lin Umar. Jadi kalau perpanjangan sama juga jalan. Nun juga sama yang enggak tasdid. Wa adhirun ha'in
misalkan fa'inda harfil halki azhir, ketika ada huruf halki jelaskanlah huruf nun. Tapi walaupun dijelaskan tidak menghilangkan sifat gunnahnya dan dialirkan sedikit, tengah-tengah ada sifatnya. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada sedikit ya, alirkan sedikit. Enggak, siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak begitu. Ada sedikit ngalir, juga begitu. Ra juga misalkan bimusaytir, ada dia ngalir sedikit tapi enggak ngalir sekali. Kalau ngalir sekali justru ain lahan bacaannya. Soal bimusaytir, ar-roh itu salah. Justru itu kan takrir ya, takrir untuk dihindari. Kemudian ini sekarang infitah wasab'u ulwin, berarti 1 2 sifat lawannya infitah isti'la khussa dhatin qil, ada 7 tuh 2 3 4 5 dan 7. Kemudian apa? Wasadu dadu qaun dhaun mutbaq, lawannya infitah selain isti'la. Lalu ini lawannya itbaq. Itu sadu dadu ta'u dha'u. Wasadu dhalun ta'u dha'un mutbaqah. Sekarang wa farra min bil huruful mudlaqah, idlaq. Hurufnya farra min lubbin, farra min lubbin. Ini sifat yang lahadid. Nah setelah itu yang menjadi menyebutkan yang tidak punya did, yang tidak punya lawan. Dari mulai apa coba Anis? Laisa laha did sekarang. Laisa laha diddun. Safiruha Apa? Pertama sofir. Terus yang kedua qalqalatun. berarti lagi. Terus lin. walinu Terus Qaddama walin hiraf al-inhiraf. terus takririn juru'in Takrir at-takrir. juru'in walitafashi Terus at-tafasyi. mustatil terakhir Terus istitalah. ya istiqalah Al-is. mustatil. Nah ini sifat yang lazimah ini, baik yang lahadzin maupun yang laisa lahadzin, itu nggak boleh hilang dari huruf. Dia harus senantiasa menyertai huruf. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan bagaimana dengan sifat qalqalah? Apakah dia senantiasa menyertai huruf itu dalam semua kondisi dan keadaan? Sebenarnya iya. Kan pernah bahas. Pernah sebenarnya ya. Sebenarnya Tapi tidak sedikit sekali. Sama halnya seperti nun yang masih ada gunnahnya, walaupun dia nggak sebut gunnah. Tapi sifat gunnahnya tetap ada dia. Karena nun dan mim sumber gunnah. Ya enggak? Nah, tapi ketika nun itu berharokat dan merupakan sifat yang nun yang paling lemah sifat gunnahnya di situ, iya. orang memang tidak ada yang mengatakan nah itu ada gunnahnya, nggak ada. Nah, tetapi kalau diteliti lagi lebih dalam ada gunnah. Nah, Iya. itu. Karena yang keluar pertama adalah sukun huruf. Terus yang kedua izhar, nun sukun tapi izhar. Berikutnya kan
Yang nampak sekali itu yang ikhfa, ini guna, dan yang paling kuat nun dan mim yang bertasydid. Makanya kan wa adhiril gunnata min nun wa mim idza ma shuddida. Dan jelaskanlah bunyi nun yang diikhfakan. Wa adhiril gunnah, nampakkan sifat gunnah situ. Makanya itu wajibul gunnah. Tampakkan gunnahnya di situ. Kenapa? Wa adhiril gunnata min nunin. Sifat nun, huruf nun. Wa min mim, dan dari mim juga. Idza ma shuddida, kalau itu wawanya bertasydid, tampakkan sifat gunnahnya. Nah, kemudian berikutnya enggak agak lemah dia. Gunah yang paling kuat gunanya tuh nun dan mim bertasydid. Berikutnya tuh gunah yang ikhfa, itu bagi gunah gitu. Iqlam, ikhfa syafawi. Ini kalau cara memahami ini kan banyak tadi kan banyak ya. Kita cara memahami sifatnya cara singkat yang tadi kan kayak rokhwah. Tadi kan kita bisa misalkan baca huruf ini ya. Jadi ini kan mengalir, jadi kita bisa seperti itu. Rokhwah mengalir secara singkat, misalkan hamas ada kayak tadi kan dan kayak gitu. Nah kalau sana yang kayak dan mustafil atau istighfar atau infitah itu cara memahami cara singkatnya ya karena kita huruf nih tanpa gini lah, tanpa buka kayak kita pakai cara singkat itu maknanya ingin kayak kan ada kata kuningnya mengalir infitah artinya apa Iya, jadi gini. Jadi nanti setelah tulis ini semua, baru antum kasih penjelasan bahwa huruf itu, huruf hijaiyah itu apabila ditinjau dari sisi nafas, maka ada yang mengalir, ada yang tertahan. Nah, yang mengalir itu disebut dengan hamas. Hurufnya kan menjadi disebutkan tuh fa. Artinya kalau kamu bisa bilang huruf fa, anggap saja kita sudah tahu huruf p, ya huruf p, pa itu. Bahas tahu, misalkan ngalir. tapi ternyata Ngalir. pas kita teliti lagi, oh iya benar ada nafasnya. Kan? Itu ada. Walaupun sebulan tak sama kapten terakhir karena memang dia percikan saja dia. Sudah tuh suaranya tertahan tapi ada percikan nafas yang bagaimana tahunya begitu. Jadi ini kan metode namanya. Ini kan ibaratnya Diteliti. diteliti dari bacaan Rasulullah itu. Rasulullah ketika bilang tak ada hamasnya pasca titik. Nah itu kan sudah bersanad dia. Imam Ghazali kan sanadnya harus ada dia di sanad itu. Coba aku lihat itu sanad itu. Harus ada Imam Ghazali di situ. 15 Imam Ghazali Rasulullah. Nah, sekarang kan sanad yang tinggi 28 katanya Syekh Hanafa 28. Tapi yang dapat dari sanadnya 29. Itu sanadnya 32. Artinya tadi itu. Terus yang kedua ditinjau dari segi suara, apakah mengalir apa tertahan suaranya, disebut dengan istilah rokawa sama syiddah. Ternyata disuarakan contohnya ajil qatim bakat, hurufnya syiddah itu. Coba nggak mengalir ya, tertahan suaranya. Jim tapi dia disebut qalqalah kan? Nah, mana sebenarnya dari mana munculnya qalqalah? Karena ada perpaduan antara sifat jahar dan syiddah. Kuat sekali. Nafas yang keluar plus suara tertahan memunculkan pantulan dia. Nafasnya. Ajir gitu. Terus ajib qatim. Aku. Andai aku kasih rokhwah dia. Oh. Nah, enggak bisa dia.
nggak bisa kan, tertahan dia, nafas nggak ada, coba kasih nafas, pasti nggak akan muncul kol-kola. Ak kan muncul, tapi enggak aku, berarti tertahan suaranya. Kemudian qatil qa aku ba ag Ab. kaf ak Ak. ak. Kenapa nggak ada kol-kolanya? Karena sifatnya kaf hamas. Iya, ada habisnya. Ak bukan kol-kolah dia, kol-kolah aku, kol-kolah aku, dan dia nggak mungkin kol-kolah karena sudah ada sifat hamas itu. Faham sakat kata masuk ke huruf hamas itu. Tak jauh itu suara tertahan, tapi napasnya keluar nggak? Keluar. Tetapi kalau antum keluarkan dengan deras, jadi rokhawah, kayak disidah lagi. At. Tapi percikan saja. Ada kan? Tak sama ya. Ini juga anak lama serentak. Contoh. Itu aja. Sampai tak bunyi kalau nggak bunyi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb wa futihatis. Makanya yang dia itu ada kalimatannya itu. Wara'i syiddatan. Jaga sifat syiddah ya. Wara'i syiddatan. Ada huruf apa? Bikafin wa bita. Jaga sifat syiddah pada sifat ta dan kaf, bikafin wa bita. Ka syirkikum wa tatawaffa fitnatan. Jadi yang kita harus jaga, jangan sifat hamasnya dijaga, sifat syiddahnya dijaga. Nanti hamasnya ikut dikit. Karena apa? Kalau sifat hamasnya yang dijaga, nggak jadi syiddah lagi dia, maka dia ada di rokawa. Ya. Terus ditinjau dari segi, jelaskan terus nih. Ditinjau dari segi naik dan rendahnya pangkal lidah. Nah, kalau rendah pangkal lidahnya istifal. Kalau tinggi isti'ala. Khus qadil qil. Pangkal lidah ya. Kemudian sisanya merendah ya, selain itu. Nah, lidahnya nggak bergerak, hampir nggak ada pegangan. Senyum ta ha da za sa kan na senyum. Ada 7 saja yang tegang. Lidahnya terangkat. Kemudian ditinjau tertutup dan terbukanya aula tengah. Infitah, berarti terbuka aula tengah. Itbaq itu berarti tertutup aula tengah. Dan terakhir ini di sini di matanya di penjelasan Syekh itu dijelaskan gini. Idlaq sama ismat itu farra min lubbil hurufil mutlaqah. Idlaq itu artinya dekat dengan makhraj. Sedangkan ismat jauh dengan makhraj. Padahal maknanya kalau menurut mereka dia, kalau kita kan susah, susah. Karena nggak ada makhraj pakai ada f kita. Tapi susah bagi orang Sunda. Pa ya. Nggak punya F ya orang Sunda itu. Akan tetapi bagi orang Arab ini termasuk huruf yang mudah diucapkan. Farranul dan ismat itu sulit. Maksudnya apa? Kalau antum lihat penjelasan Syekh Hanafi mengatakan begini. Hampir rata-rata baik itu kalimat Arabiyah maupun kalimat Indonesia. Kalau kita ucapkan satu kalimat itu, kalau ada farranul lubin mudah kalimat itu diucapkan. Hampir dia ada di semua kalimat. Kayak huruf kita kan huruf vokal A, I, U, E, O gitu. Dengan huruf itu bisa berbunyi
Contoh misalkan antum sebutkan huruf misalkan alhamdulillah, ada lam itu apa? Farramil lubbin kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, ada mim dan apa lagi coba sebutin? Coba yang enggak ada, coba kalimat yang enggak ada farramil lubbin. Yang ada faro, yang ada faro mimpinya. Wa idis tasqal. Enak kan dengar? Susah kan? Tapi coba huruf yang ada faromil lubinnya pasti mudah diucapkan. Contohnya apa? Al-qalam. Dan enak didengar. Al-qalam, al-qalam. Tuh. Coba ada yang nggak ada huruf-huruf ini, coba atau ya, nggak ada huruf, maka susah itu terucap. Nah itu maksudnya. Jadi ada yang mengatakan lebih karena dia dekat dengan makhraj fa, ra, mim, nun, lam, ba. Sementara yang lainnya ko, so, bo, wo, sulit. Yang paling banyak fa, la, ba, na, la, ba. Itu aja. Jadi lima apa? 5 cara pandang. Lima untuk meninjaunya dari lima tinjauan. Ditinjau dari nafas, suara, rendah dan tingginya pangkal lidah, tertutup dan terbukanya aura tengah, jauh dan dekatnya dengan makhraj. Nah, kemudian sifat-sifat yang tidak ada lawannya seperti sofir, desis, itu qalqalah, mantul, kemudian inhirab, menyimpang atau condong. Coba aja inhirab fil lam wa ra. Ra ini kan gini, antara nun dan ini kan nun tengah-tengah. Kan kalau yang wallamu adnaha limuntahaha. Wa ra yudanihi li dhahri adqalu. Wan nunu min tarafi tahtu ja'alu. Ini ya, makanya kalau sebagian mazhab mengatakan lam, ra, nun satu makhraj. Sehingga dia mengatakan ada 14 atau 17. Karena lam, nun, ra satu makhraj dia. Tapi yang jadi enggak 17. Hanya saja lam karena inhirab dia. Al, tapi kadang-kadang sini orang. Ada pernah lihat santri al cuma ke depan giginya dia. Al. Malah gitu. Al malah gini al jadi al padahal enggak situ lagi al kalau al. Kemudian ada namanya sifat ya, sifat aridhah, sifat yang tidak senantiasa menyertai huruf. Arid artinya datang ya, aridhah datang sifat itu kadang datang kadang enggak. Contoh apa sifat aridhah itu? Harokat, a i u e o, itu aridhah itu sifatnya. Kadang huruf itu kadang-kadang berharokat hamzah, kadang-kadang berharokat fathah, kadang berharokat kasrah, kadang dhammah. Dan ketika huruf itu berharokat, hakikatnya huruf itu telah bercampur makhraj. Dengan apa? Dengan makhraj al-jawf. Makhraj apa? Al-jawf. Sekalipun nun, sekalipun mim. Makanya sebagian orang keliru apa? Keliru ketika huruf itu dipanjangkan, ada makhraj khaysum di situ, dimasukkan ke rongga. Contohnya apa? Misalkan muflihun, kalau ditutup hidungnya nggak berbunyi huruf H, berarti dia keluarkan dari rongga. Ujungnya u pokoknya. U I A. Keluar. Misalkan Hu. Coba bilang nu sekarang, nu gitu. Nu. Panjangin. Nu. Enggak, jangan ditutup. Nu panjangin. Kalau tutup, enggak. Enggak mungkin enggak bunyi, pasti bunyi. Nu.
Kalau an-nya baru dari gunnah tuh. Punya. Punya bunyi nu. Nu. Coba nu. Nah, masih dulu tuh. Harus u dia. Coba ya. Ulu. Un yang bilang un. Kalau nggak kena dia. Itu benar. U. Biasa. Tambah n dan wangi. Biasa orang Oke. bilang nu, tutup bilang Oke. nu. Jadi antum bilang aja. Ketika orang nggak dengar dari awal antum bilang itu orang akan kira antum bilang a. Ya enggak? Misal antum bilang sekarang, anak baru datang terus. Saking panjangnya antum, anak akan dengar a. Kalau a-nya bingseng, beda dengan bilang a seperti biasa a gitu. Berarti dia kalau khaysum salah itu. Jadi semua huruf ketika berharokat baik fathah maupun dhammah makhrajnya sudah bercampur. Dari makhraj yang huruf itu bercampur dengan makhraj al-jawf. Kenapa? Karena harokat itu setengah alif. Satu alif dua harokat. Jadi misalkan semuanya a. I u ju ji ja nu ni na tapi sering itu alhamdulillahi rabbil alamin itu nggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin salah turunkan. Kalau aku nanti talaki sama Syekh, Alhamdulillah. aku nggak bakal ngerti. Turunkan lagi ke rongga, jangan hidung turunkan. Ya turunkan. Jangan bawa ke hidung katanya dia. La'allakum turhamun. Baca bunyi. An-nya karena sukun huruf nun dan mim yang dari khaysum, bukan yang berharokat. Kalau harokat ada alif, harus ada al-jawf di situ. Ain, coba ain. Bilang ain. Benar. Ma'un. Coba hidungnya. Ma'un. Nah. Ma'un. Hanya saja dari sukun hurufnya saja dari aksal halqi. Dari wastul halqi. Ain wastul halqi. Summa liwasli fa'ain ha'u. Jadi a. Coba a. والسماء jadi ujungnya harus u. Dari ujung dari jauh. Aliful jaufi wa ukhtaha wa hi. Pokoknya kenapa fathah asalnya dari alif. Waw dari dhamma dari waw. Waw tidak disukunkan sama antum. Au muncul u enggak? U enggak? Ya. Dari situ dhamma. Ya tidak disukunkan dari i kan? Nah, hanya saja ketika itu harokat setengah ya, berarti setengah ya sukun, setengah alif dia. Jadi a i u itu yang makhrajnya harus dari dua bibir.
Jadi ketika ba kan dah berpisah. Anda pernah jelaskan bahwa huruf itu ketika berharokat dia menjauh dengan makhrajnya, terlebih ketika mad. Maka alif itu dari al-jauh keluarnya dan temennya itu ya dan waw sukun. Huruf pemadin lil hawa mutantahi. Mana temennya? Tapi ketika dia sukun mendekat yang makhrajnya mantap ya. Bo. Makanya nanti antum kalau tanya karakter huruf alif apa? Karakter alif. Tapi memang tertib alif. Alif itu gimana ya? Alif itu tarkib atau tafkhim? Tartib. Jawabannya Bisa dulu. jawabannya tergantung huruf di depannya. Iya. huruf. Kalau huruf di depannya huruf tebal, maka alifnya tebal. Kha, a. Kalau huruf tipis, a, Tipis ya. a, i, u. Tebal. So, si, su. Bo, bui, bu. Tebal ya. Jadi terus harokat sukun ini, sukun dia argo sakit sakta. Sakta itu berhenti tanpa napas. Tidak semua sakta. Makanya kalau ada baca gini, hanya napas dia. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Sakta semua itu. Sakta jadinya. Alamin arrahmanir rahim. Walaupun ya Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Sakta itu harus bernafas. Bernafas lagi. Bernafas lagi. Nafas. Sakta itu tahan nafas, berhenti tanpa nafas ya, sakta. Makanya kalau yang terawih sambung ke jangan harus nyambung. Sambung jangan. Sambung harus disambung wasol. Jadi aman. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, yang susah ketika nyambung ayat. Wailul likulli humazatil lumazatil alladzi kan itu kan. Wailul likulli humazah alladzi. Jadi enggak ada nafasnya, sakta semua dibaca. Abdadahu yahsun. Kan? Akhbadah. Langsung nafas. Terus yubha, idgham, iqlab, ikhfa, tarqim, tarqiq, mad, qasr. Nanti antum akan kenal apa itu mad, apa itu qasr. Nanti pas nanti antum bahasa wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Jadi yang namanya mad itu cuma ada 3, lazim, wajib, dan jaiz. Hukumnya ada 3 juga, mad, tawassut, qasr. Mad itu 6 harokat. Mad itu 6. Nah, wa wajibun. Nah, kata dia kan wal maddu lazimun wa wajibun. Mad itu kan 6 harokat. Lazim sama wajib itu 6 harokat. Kenapa beda? Ini disebut lazim, disebut wajib. Karena kalau wajib bisa menerima 5, nggak mesti 6. Tapi kalau lazim harus 6. Makanya jangan macam-macam sama mad lazim. Wajib 6. Walau lazim. Harus 6. Tapi mad wajib muttasil. Nah, ini perhatikan. Nggak mesti 6, boleh 6 dan boleh kurang dari 6. Tetapi tidak boleh sampai 4. Kalau 4 nanti tawassut dia. Sudah sebenarnya dia Apa? Mad apa? sudah mad wajib. Jaiz. Mad wajibnya dia kalau jaiz pasti 2 rakaat. Wajaizun wa huwa wa qasrun thabata. Jadi kalau jaiz boleh baca qasr. Qasr itu 2 harokat. Kalau mad wajibnya kayaknya 4 sudah sih. Sedikit ya, ana bahas sedikit. Jadi lazim, wajib,
Jaiz. Apa? Lazim, wajib, Jaiz. jaiz. Lazim, naam. Wal malu lazimun wa wajibun atau jaizun wa huwa qasun thabata. Sedangkan muddatu al atul Panjangkan. Panjang. apa artinya muddah itu? Muddatun Panjang. panjangnya, lama panjangnya. Panjang ya. Lamanya tuh ada 6, Panjang. 4, 2. Panjang. Ini lain lagi ya. Yang 6 ini disebut mad. Apa? Ini tawassut. Ini qasr. Boleh pakai berarti ya. Qasr. Ya, jadi makanya mad wajib. Mad lazim. Itu kan sudah jadi nama. Sebenarnya mad itu untuk sebutan untuk yang panjang dan harokat. Mad atau tul atau isba'. Terus apa namanya? Hah? Nah, kita dulu ya, mad. Nah, di tengah-tengah sini ada mad kan? Tawassut anis, di sini ada nanti di tengah-tengah ini fuwaiqu. Fuwaiqu tawassut. Ah, dia dibaca 5 sini, 5 harokat. Sini ada fuwaiqu qasr. Hampir ya. Qasr. Di atasnya qasr. Seperti misalkan guna. In berapa panjangnya? Enggak 2, enggak 1. Enggak 4 juga, tapi tengah-tengah. 3 harokat. Nah, jadi kalau misalkan al-mad wal qasr. Jadi kenapa sebut mad sama qasr? Karena memang yang mad itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Makanya aridhohnya seperti aridhoh. Itu tiap hari saya dengar Apa? yang di masjid itu kan tiap hari diputar terus sudah sini. Udah. Kata itu. Sudah misalnya mad jaiz dibaca dengan 2 harokat. Sering cerita hitung ya kalau ketemunya kan ketemu Baqarah kan ya. Ketemu ada wajib 4 4 ya. 4 wajib 2 nih 4. Ya dong. Kalau mad jaiz itu 5 4 3 2. Ya. Wajib 2. Kemarin diajari juga cara ngitung mad sama saya. Gimana? Iya, kalau misalnya kita baca kecepatan dari huruf-huruf satu huruf itu dia dihitung, misalkan ira ja, ini kan mad wajib dia. Misalnya ira berarti misalnya ira ja misalnya kayak gitu dia misalnya menghitungnya itu dari huruf yang pertama kita baca, misalkan agak cepat atau agak lambat. Saya agak cepat berarti kayak menghitung huruf 2 kali gitu. Misalnya Iya. Sudah dijelaskan. Kalau saya itu udah sama dia caranya. Kalau saya jadi lebih mudah lagi. Saya jadi itu pakai ngitung. Kalau untuk yang pas ya, belajarnya pakai ini, pakai cengkok. Getaran kita. Cengkok. Jadi gini. Misalkan nih, 3 cengkok itu 6 harokat. Was sama itu kan 1 cengkok tuh. 2 harokat itu was sama 2 harokat. Kalau was sama kan ada cengkok 1 harokat. Kalau udah ada cengkoknya 2 maksudnya. Makanya 3 cengkok 6 harokat. Was sama itu 6 harokat. Satu cekok berarti 2. Was sama itu 6. Wassama itu 4 harokat. Nanti kasih itu ada nanti dapat metode juga nanti itu. Ada namanya KTP, konsistensi tanda panjang. Ada Ya kayak garis-garis juga. konsistensi tanda panjang KTP. Ini garisnya panjang berarti kita satu mad sekian. Contohin yang pendek, yang panjang. Soalnya gerak nggak boleh ya.
Hah? Sama. Tapi nggak. Jadi nanti itu gini, lihat ya, nanti itu kembali ke bahasa. Kita kalau baca Quran pakai bahasa, itu sudah biasa. Yang pertama tuh kayak kan kalau kita mau dikatakan bertajwid baca Qurannya kan harus memenuhi kriteria tajwid dan bab tajwid itu. Walau kulli wahidin bi aslihi wa lahu fi nadhihi kamithlihi. Harus sama semua, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita bisa memperkirakan mim itu berapa harakat kepanjangan. Nanti yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Maliki yaumiddin. Konsistensi tanda panjang harus tepat. Gunnahnya juga itu berapa gunnah kan semua sama. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itu sama konsistensi tanda gunnah sama KTG. Hah? Kemudian mad wajib, mad jaiz. Kalau misalkan sini mad jaiznya 4, maka semua harus 4. Nggak boleh beda-beda. Itu maknanya waradukun wa fi aslihi wa nadfu fi nadhihi. Mukammalin wa yatakallufi. Makanya lihat ini bukan bermaksud untuk apa ya. Kemarin ada wisuda tilawati atau qiraati. Qiraati. Rahmat. Ya, qiraati. Ada anak-anak yang disuruh baca depan. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah atau baca Nah, itu ya boleh dikatakan itu untuk melatih. Cocok untuk anak-anak lah. Alhamdulillahi Rabb. Jadi cepat sekali dibilik balik. Rabbil alamin. Apalagi baca wal 'asr. Jadi nampak tadi jadi kayak indah dilihat itu. Kaku baca ada videonya. Kemarin juga ada peserta yang ditegur sama saya. Ngelihatnya aja pegel gitu katanya. Betul ya? Iya kan? Ya, saya ngelihatnya aja pegel gitu. Lihatnya pegel. Nah, makanya itu kan latihan itu. Iya. Balik kalau tipis, bal, Saya kadang itu kalau di kelas ngajar bahasa Arab, kan suruh baca gitu kan. Segala akunnya. Iya Pak. Mau bisa dapat di mana ya gitu. Karena kan terkenal sudah dapat di mana. Gimana? Bilang anta deh. Gitu ya. Kau biasa. Dan saya sudah baca bilang anta. Ya sudah. Saya dia gitu. Man anta. Mal gitu. Anta gitu deh. Kalau makanya kan gini. Jangan. Tadi makanya Anda biasakan baca matan itu. Anak kan bilang tak perlu bertajwid makanya itu. Misalkan baca matan jangan gini. Baca misalkan ya qul ya akhirul insan rabbin. Masa rabbin maksud begitu. Tapi boleh itu. Ya, Walaupun boleh. Rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadin wa ali Muhammadin wa maksud begitu. Maksudnya gini, yang wajib bertajwid itu Quran. Selain Quran ngomong nggak usah bertajwid, kayak misalkan bahasa Arab gitu. Jadi diketahui sama orang, misalkan ila aina anta tadhhab. Ada be-nya lagi. Oh, diketawain ya. Ada perpolahan juga apa Kalau saya dengar Al-Qawmidi enggak ada juga semua. Wal akhdhu bit tajwid hatmun dibaca. Karena nanti ketika hatmun dibaca. Hatmun ya. Karena lazim. kayaknya kalau saya bilang kalau ketemu huruf-huruf yang lin Omar gitu kayaknya kalau ketika ketemu yang lin Omar bahasahu syasun sakat ya sun nanti nggak ketemu nanti jadinya. Kayaknya ketika ketemu huruf-huruf yang bagian dari kolkolah itu, kita punya dia nggak ketemu dia. Betul, ada bab nanti namanya bab maksud mausul. Wa alif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imam fi ma qad ata.
lengkap. Faqta bi ashri kalimatin alla, kamu harus putus di 10 kalimat antara an dan la. Faqta bi ashri alla, faqta bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a. Nah, pada kalimat malja'a, misalkan alla malja'a, alla itu alla, kalimat alla malja'a itu terpisah apa nyambung? Wala ilaha illa. Misalkan asyhadu alla ilaha illa, ada nun di situ. Anla kan? Itu ada 10 kalimat nanti di Quran sebutkan. Wa ta'budu, kata alla ta'budu. Enggak mungkin enggak terpisah, pasti putus anlan. Ini loh tangan ini. Itu ada bab makhluk maf'ul namanya. Terkait penulisan nanti, misalkan an kalimat ini kan terpisah nih, an dengan la, ya kan? Bacanya Allah. Tapi kan ketika dibaca nggak kelihatan terpisah apa enggak, karena ada juga begini. Iya. Allah begini kan ada. Nah, Imam Ghazali itu ingin biar Al-Quran tetap asli, penulisannya Rasul Utsmani, ada bab namanya makhluk mausul. Kapan ini di Quran di mushaf itu kapan terpisah, kapan yang itu. Oh iya. Lihat fakta putuslah pada 10. Kemarin dapat disinggung juga. Misalkan wa ta'budu yasina tanimu la yusrikna tusrikna khulan ta'ala alla tusrikna billah. Pasti Allah, bukan Allah yang itu atas. Terus Allah yaqula la aqula imma sebab itu digunakan ya. Wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wa fi mushafil imami fima qad atafaqta bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa. وتعبدوا ياسين ثالث لا يشركن تشركن قل تعلو على ألا يقول لا أقول إما itu digunakan oleh imma wa alla bil maftuha kasru innama gitu, jadi digunakan sama dia dibaca tajwid. Tapi sebagian besar kadang enggak ditajwidkan, seperti Muhammadin wa bukan Muhammadin wa alihi wa Rahmat SMS tadi apa dia? Alasannya? Tadi di grup siap nih. Bersin ya. Iya di grup siap datang gitu. Bersin. Alergi kambuh. Di grup siap datang. Ini terakhir. Oh terakhir. Insya Allah hadir, maaf Ustaz, alergi. Oh, belum bisa hadir. Mata merah. Kayaknya ini dia fokus tilawati mungkin namanya. Tilawatinya enggak artinya udah belajar masih udah intens lama dia dia belajar itu tilawati, ya. tapi bacaannya biasa Sama biasa. Faridah tilawati belajar Faridah kan tilawati. Oh muridnya Ustaz. Karena kan gini, kalau ya apa saja mau tilawati mau tilawati yang jelas kan punya ini, kita punya sandaran. Nah, pondok kita punya pondok mau pakai tilawati monggo, berarti kan yang atas nanti tim tilawati. Mau pakai jazari itu kan sanad. Kalau tilawati kan salah tilawati nyampe ke tilawati, yang membuat itu siapa? Kalau salah jazari nyampe ke yang jazari langsung sanadnya. Jadi pasal tulisan, nah ini pasal tulisan berarti nanti ke si Hanofa.